Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas mengenai jurnal penjualan. Dimana untuk jurnal penjualan sendiri adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi penjualan yang sifatnya kredit. Nah, untuk sumber dokumennya sendiri, yang pertama adalah di sini hanya faktur. Dimana faktur itu adalah kopnya perusahaan sendiri. Maksudnya adalah karena di sini kita akan sebagai tenaga keuangan untuk PD Mitra, artinya yang masuk ke dalam jurnal penjualan ini adalah semua faktur yang kopnya di situ adalah PD Mitra atau kop perusahaannya adalah PD Mitra. Itu yang dimaksud dengan faktur dengan kop perusahaan sendiri. Nah, langsung saja di sini ya. Di sini sudah saya siapkan soal dari PD Mitra sendiri. Oke, di sini PD Mitra adalah sebuah perusahaan dagang di sini ya. Perusahaan dagang di mana untuk kebijakan akuntansinya di sini untuk penjualan. Bahwa untuk penjualan di sini adalah bahwa setiap penjualan akan diperhitungkan PPN outcome sebesar 10%. Ya, jadi ada PPN 10% dan yang selanjutnya adalah di sini termin untuk termin untuk transaksi penjualan itu hanya N/30. Oke, di sini tidak disebutkan ada denda, tidak disebutkan ada potongan penjualan, berarti ini sangat mudah nanti. Oke, di sini kita langsung bahas mengenai jurnal penjualan ini. Bahwa untuk mengisi jurnal penjualan di sini sumber dokumennya adalah kita coba cari faktur yang kopnya adalah perusahaan PD Mitra berarti di sini. Oke, sekarang kita masuk ke transaksinya. Kita masuk transaksinya. Oke, di sini dimulai dari dokumen transaksi nomor 1. Oke, di sini bukan. Kita cari faktur ya, cari faktur yang kopnya adalah perusahaan sendiri. Oke, di sini untuk transaksi nomor 5 ini ada faktur kopnya PD Mitra, berarti ini adalah penjualan secara kredit, berarti ini bisa masuk di sales jurnal ini. Oke, sekarang kita masukkan. Yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya, di sini adalah tanggal 6 ya, kita masukkan di sini tanggal 6 berarti. Kemudian di sini untuk invoice numbernya berarti kita masukkan nomor faktur ini F12-1 ini. Lalu deskripsinya bisa kita isikan di sini kita jual kepada Maulana Komputer, berarti kita isikan di sini adalah Maulana Komputer. Oke, untuk jurnal penjualan sendiri di sini untuk kolom debit kreditnya sengaja ini tidak ada kolom untuk cost of goods sold. Nah, perhatikan untuk kalian, jika di dalam jurnal penjualan di sini belum diperhitungkan harga pokok barang yang dijual, maka untuk harga pokoknya sendiri nanti akan kita buatkan di jurnal umum ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masukkan. Untuk mengisi jurnal penjualan ini saya sarankan mengisi dari kolom kredit ya. Oke, yang pertama ini dari kolom sales. Nah, kolom sales ini kita ambilkan dari subtotal ini ya, subtotal. Kita ambilkan dari subtotalnya. Di sini subtotalnya adalah berarti yang ini ya. Nah, ini yang 245.300.000 kita masukkan di kolom sales sini. 223, sorry, berarti yang ini total, ini total harga berarti yang ini. Oke, kemudian untuk freight collected-nya ini kita isikan dari beban angkut kalau ada. Di sini untuk beban angkut di sini freight collected-nya adalah 500.000. Nah, kita masukkan di sini 500.000-nya. Dan di sini ada PPN itu sebesar 22.300.000. Ini ambil dari kolom PPN sini. Kita masukkan di sini. Sehingga untuk mengetahui berapa nilai piutangnya, ini adalah jumlah dari sales ditambah freight collected ditambah PPN outcome. Sehingga di sini ketemulah nilai di sini adalah untuk 245 ini adalah jumlah dari nilai penjualan ditambah PPN ya. Jadi 245 ini adalah jumlah dari total penjualan atau sales ditambah dengan nilai PPN itu ketemu 245.300.000 ditambah beban angkut 500, sehingga ketemulah 245.800.000. Ini kita masukkan ke sini. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk transaksi yang pertama. Oke, kita lanjutkan mencari dokumen transaksi yang ada faktur, yang tulisan faktur tapi di situ kopnya perusahaan sendiri. Nah, ini ada faktur tapi kopnya PT Putri, berarti ini kita tidak masuk. Ini berarti transaksi pembelian kalau seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada faktur atau tidak. Oke, di sini tanggal 18 ya, dokumen transaksi nomor 17 ini ada faktur kopnya PD Mitra. Oke, sekarang kita masukkan di sini tanggalnya. Kita masukkan di sini.
Tanggal 18 nomor fakturnya adalah F12 strip 2 ini kita masukkan di sini. Di sini adalah Ilham Komputer ya, penjualan kepada Ilham Komputer. Untuk kolom deskripsinya kita isi dengan Ilham Komputer. Oke, kita mulai isi dari kolom kreditnya. Untuk salesnya ini kita ambil dari total penjualannya, berarti ini 171 juta ya. 171 juta kita masukkan di kolom sales. Kemudian untuk PPN-nya ini kita masukkan di kolom PPN-nya. Berarti di sini ya 17 juta 100 ini. Kemudian di sini apakah ada beban angkut? Oke, di sini ada freight collected, beban angkutnya adalah 2 juta. Kita masukkan di sini. Sehingga ketemulah nilai piutang di sini itu didapat dari penjumlahan ketiganya ini. Oke, taruh sini untuk nilai piutangnya 190 juta 100. Ini sudah sesuai. Oke, itu untuk transaksi yang kedua. Oke, yang selanjutnya apakah masih ada di sini faktur? Ini ada faktur PT Tiara, bukan, berarti ini pembelian. Oke, lanjut. Di sini dokumen transaksi nomor 24 tanggal 27. Oke, kita masukkan tanggal 27, nomor fakturnya F12 strip 3. Lalu di sini dijual kepada Akbar Komputer. Kita tulis Akbar Komputer. Lalu kita lanjut ke kolom kredit di sini. Oke, untuk salesnya sendiri ini didapat dari 427.500.000, ini kita masukkan di sini. Ya. Kemudian untuk PPN-nya adalah 42.750.000, ini taruh di kolom PPN. Kemudian ada beban angkutkah? Di sini tidak ada beban angkut. Berarti langsung saja di sini untuk mencari jumlah piutangnya adalah sales ini ditambah dengan PPN ini, sehingga ketemulah nilai piutangnya 470.250.000. Ini sudah sesuai dengan jumlah yang di sini. Oke, kita lanjut. Apakah masih ada di sini? Oke, ternyata sudah tidak ada. Oke, berarti di sini untuk jurnal penjualan semua transaksi sudah kita masukkan. Nah, sekarang setelah sudah kita masukkan semua transaksinya, maka yang pertama harus kita jumlah dulu. Di sini berapakah nilai jumlah piutangnya? Ya, kemudian dijumlah salesnya, kemudian dijumlah nilai beban angkutnya, dan nilai PPN-nya ini kita jumlah. Setelah kita jumlah, maka masing-masing akun ini kita berikan kode akun ya, di bawahnya. Oke, ini untuk kode akun receivable, ini beban angkut untuk sales, ini untuk freight collected dan PPN outcome. Ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam hal membuat rekapitulasi dari jurnal penjualan ini. Oke, setelah untuk penjumlahan dan pengkodean sudah selesai, maka langkah selanjutnya kita akan coba buatkan rekapitulasi dari jurnal penjualan ini. Nah, fungsi rekapitulasi sendiri ini adalah salah satunya adalah digunakan untuk mengelompokkan mana-mana yang masuk dalam akun debit dan mana-mana yang masuk atau akun mana saja yang masuk dalam kategori akun kredit. Jadi untuk akun debit ini kita kelompokkan di kolom debit. Ya, untuk akun kredit kita akan kelompokkan di kolom kredit. Nah, di sini kita masukkan. Oke, untuk debit di sini ini hanya ada akun satu atau hanya ada satu akun, yaitu account receivable. Untuk account receivable itu sendiri kodenya adalah 1-1300. Oke, sekarang kita masukkan di sini kolom nomor akun ini kita masukkan. Nah, kemudian jumlah dari kode akun piutang dagang atau account receivable ini kita ambil dari kolom jumlah ini. Berarti di sini kita masukkan yang 906 juta sekian itu di sini. Oke, itu untuk kolom debit, tidak ada akun lain lagi, khusus hanya account receivable saja. Oke, sekarang kita akan coba kelompokkan yang akun-akun kategori kredit. Di sini ada 3. Ada sales, freight collected dan PPN. Oke, kita urutkan dari kode akun terkecil di sini. Untuk kode akun terkecil ini yang pertama ada dari 21600. Kita masukkan di sini 21600. Oke, jumlahnya kita ambilkan di kolom jumlah ini. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu selanjutnya kita masukkan kode yang kedua. Oke, di sini adalah yang 41100 atau sales. Kita masukkan di sini. Oke, lalu jumlahnya kita ambilkan yang jumlahnya di sini. Ya, kita masukkan ke sini. Dan yang terakhir adalah untuk freight collected-nya. Kita masukkan. Lalu jumlahnya kita ambil ini. Kita masukkan ke sini. Oke, sehingga selesai. Di sini otomatis jumlah akan keluar di sini kan. Di sini kita gunakan rumus. Sehingga untuk jumlah debit
ya, jumlah debit dan jumlah kredit ini sama, yaitu 906.150.000. Oke, itu cara mengisi jurnal penjualan. Saya rasa cukup untuk pertemuan pertama ini. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya mengenai jurnal penerimaan kas. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.